Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, apa kabar hari ini sayang? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ingat pesan ustazah, sebelum belajar biasakan untuk sarapan terlebih dahulu. Karena sarapan dapat membantu kita untuk lebih fokus lagi ketika belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam belajar. Bila aku berdoa, aku angkat tanganku. Dengan suara lembut tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Siap berdoa hari ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Mobil merupakan kendaraan roda 4. Mobil dilengkapi sabuk pengaman. Ada yang tahu apa sih kegunaan sabuk pengaman? Sabuk pengaman berguna untuk menjaga penumpang agar tidak terbentur ke depan jika suatu saat terjadi benturan. Memakai sabuk pengaman dapat menjaga keselamatan di perjalanan. Selain itu, kita juga termasuk mematuhi aturan keselamatan dalam perjalanan. Baik sayang, hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 3, memahami aturan keselamatan di perjalanan, pembelajaran 1 dan 2. Silahkan kalian buka halaman 115. Bagaimana sayang? Sudah dibuka halaman 115? Baik, kalau sudah, sebelumnya Ustazah mau bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian sudah mematuhi aturan keselamatan di perjalanan? Oh iya sayang, segala sesuatu itu pasti ada aturannya ya, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di perjalanan. Dengan mematuhi aturan, hidup kita akan teratur. Mematuhi aturan merupakan salah satu perintah Tuhan. Jika berada di perjalanan, kita harus banyak berdoa agar Allah memberikan keselamatan kepada kita selama melakukan perjalanan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan keselamatan di perjalanan sayang. Seperti ketika kita di dalam kendaraan, baik itu di dalam bus maupun mobil, kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela. Karena anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela bisa mengenai kendaraan lain atau dahan pohon di sekitar jalan. Hal tersebut bisa membahayakan diri kita sendiri. Selain itu, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi selama melakukan perjalanan. Di antaranya, segera masuk ke dalam bus atau mobil dengan teratur. Kemudian duduklah di kursi masing-masing dengan baik. Nah, itu tadi beberapa aturan yang harus dipatuhi selama melakukan perjalanan, baik itu di dalam bus maupun mobil ya sayang. Memahami aturan penggunaan huruf kapital. Hari Minggu, Ahmad dan teman-teman berwisata. Mereka akan berwisata ke Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis ada di Provinsi Yogyakarta. Mereka berangkat dengan bus pariwisata. Sebelum berangkat, Bu Guru menyampaikan aturan perjalanan. Dengarkan aturan yang Ibu sampaikan ya nak. Anak-anak harus mematuhi aturan di perjalanan. Ya Bu, jawab Wayan. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada peraturan? Tanya Bu Guru. Tahu Bu, agar kita selamat dalam perjalanan, kemudian dapat kembali ke rumah masing-masing, jawab Ahmad. Jadi, kita harus patuh pada aturan perjalanan ya nak. Itu tadi percakapan antara Bu Guru, Wayan, dan Ahmad. Baik sayang, silahkan kalian perhatikan kembali teks yang barusan Ustazah baca halaman 116.
Di situ ada beberapa kata yang menggunakan huruf kapital. Contohnya hari Minggu, hari. H-nya menggunakan huruf kapital karena di awal penulisan kalimat. Kemudian minggu, M-nya menggunakan huruf kapital karena di awal penulisan nama hari. Kemudian Ahmad, A-nya menggunakan huruf kapital karena di awal penulisan nama orang. Selain itu, kata pantai Parangtritis. Pantai P-nya besar, kemudian Parangtritis P-nya juga besar karena nama tempat. Kemudian selain itu juga ada juga Provinsi Yogyakarta. Provinsi P-nya besar, Yogyakarta Y-nya juga besar karena termasuk nama tempat atau nama kota. Sudah paham sampai di sini sayang? Baik, kalau sudah silakan kalian buka halaman 117. Menemukan huruf kapital. Coba sayang perhatikan di situ ada beberapa kalimat yang menggunakan huruf kapital. Kalimat yang pertama, berdoalah kepada Tuhan sebelum berangkat. Nah, di situ berdoalah B-nya menggunakan huruf kapital karena di awal penulisan kalimat. Iya, betul. Kemudian Tuhan. T-nya menggunakan huruf kapital karena nama Tuhan. Kalimat yang selanjutnya yaitu kesehatan merupakan anugerah yang maha pengasih. Kesehatan. K-nya menggunakan huruf kapital karena di awal penulisan kalimat. Dan selanjutnya yaitu yang maha pengasih. Y-nya menggunakan huruf kapital, M-nya menggunakan huruf kapital, dan P-nya menggunakan huruf kapital. Tiga yaitu air yang kita minum merupakan anugerah yang maha kuasa. Air. A-nya kenapa menggunakan huruf kapital? Karena di awal penulisan kalimat. Betul sekali. Kemudian yang maha kuasa. Y-nya menggunakan huruf kapital, M-nya menggunakan huruf kapital. Karena berkaitan dengan Tuhan. Paham ya sayang sampai di sini? Mengamati nama-nama hari dalam satu minggu. Ustazah yakin kalian pasti sudah hafal nama-nama hari dalam satu minggu. Yuk kita nyanyikan bersama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Jadi dalam satu minggu ada berapa hari sayang? Dalam satu minggu ada 7 hari. Yang pertama hari Ahad atau hari Minggu. Kemudian yang kedua hari Senin, yang ketiga hari Selasa, yang keempat hari Rabu, yang kelima hari Kamis, yang keenam hari Jumat, dan yang ketujuh atau yang terakhir hari Sabtu. Baik sayang, di situ ada beberapa soal. Coba kita kerjakan soal yang pertama. Keluarga Ahmad berlibur ke rumah paman selama 3 minggu. Berapa harikah keluarga Ahmad berlibur? Berapa hari sayang? Ada yang tahu cara mengerjakannya? Baik, tadi sudah kita ketahui ya sayang. 1 minggu itu ada 7 hari. Berarti kalau 3 minggu, berapa hari ya? Tinggal dikalikan. 3 dikali 7 atau 7 dikali 3. Berapa sayang? 7 kali 3 atau 3 kali 7? 21. Berarti 3 minggu itu sama dengan 21 hari. Sudah paham sampai di sini? Kalau sudah, silakan kakak kerjakan di buku paket tema ya. Bagaimana sayang? Sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah, kita lanjut ke halaman 120. Cara membuat kerajinan dari kulit kerang. Ada yang tahu apa saja sih bahan dan alat untuk membuat kerajinan dari kulit kerang? Baik, bahannya adalah yang pertama kulit kerang, kemudian kain flanel, kemudian kertas, lem, dan bingkai. Setelah itu kita siapkan alatnya, ada gunting,
pensil, dan penghapus. Kalau alat dan bahannya sudah, berarti kita tinggal perhatikan cara membuatnya. Bagaimana cara membuatnya, sayang? Pertama, jangan lupa buatlah pola gambar atau gambar dasar pada kertas. Misalnya bentuk kepala panda. Kemudian, guntinglah gambar dasar yang sudah kalian buat. Oh ya sayang, ingat ya, ketika menggunting, kalian harus dengan cara yang benar dan berhati-hati. Selanjutnya, bersihkan atau cuci kulit kerang dengan hati-hati. Lalu, tempelkan kulit kerang menggunakan lem pada gambar dasar yang telah kalian buat. Selanjutnya, kalian pindahkan hasil tempelan kerang ke atas kain flanel sebagai latar. Terakhir, berilah bingkai agar lebih bagus. Jangan lupa ya sayang, pasang kaca pada bingkai. Itu tadi cara membuat kerajinan dari kulit kerang. Lanjut ya sayang, pembelajaran 2. Mengamati kegiatan yang menunjukkan persatuan. Ahmad dan teman-teman berlibur ke pantai. Apa yang dilakukan mereka di pantai? Mereka membuat kerajinan dari kerang. Perhatikan gambar berikut dengan seksama. Hati-hati mengupas kerangnya ya nak. Kulit kerang tajam. Tanganmu bisa terluka jika tidak hati-hati. Ya Bu, kami akan hati-hati. Nah itu tadi sayang percakapan antara Bu Guru dengan Ahmad dan teman-temannya. Ahmad dan teman-teman belajar membuat kerajinan dari kulit kerang. Mereka belajar dengan rukun. Sikap mereka mencontohkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Membaca teks aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai. Ahmad dan teman-teman bermain di pantai Parangtritis. Mereka bermain lomba jalan dan lari di pantai. Ahmad dan teman-teman dibagi dalam beberapa kelompok. Sebelum bermain, mereka mendengarkan aturan bermain lomba berjalan dan berlari di pantai berikut. Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kemudian buatlah garis pembatas lintasan antara berlari dan berjalan secara bergantian. Berbarislah tepat di belakang garis pembatas. Dengarkan aba-aba dari guru. Bunyi peluit pertama, lakukan gerakan berjalan dengan cepat hingga garis pembatas berikutnya. Bunyi peluit kedua, lakukan gerak berlari hingga garis pembatas berikutnya. Bunyi peluit ketiga, berhentilah. Peserta yang paling cepat sampai ke garis pembatas terakhir menjadi pemenang. Itulah teks tentang aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai. Baik sayang, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Insya Allah Ustazah sambung lagi. Untuk tugas kakak hari ini jangan lupa kerjakan halaman 123, yakni mencari contoh kegiatan belajar bersama teman yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.